Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu diberi kesehatan ya. Yang saya hormati, Bapak Ahmad Sudi Pratikno, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan di kelas 1C PGSD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saila Putri Isroini, NIM 210611100095 dari kelas 1C PGSD. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu tentang hakikat manusia dalam ilmu pendidikan. Nah, dari materi tentang hakikat manusia dalam pendidikan yang akan saya bahas, di sini saya membahas 5 submateri, yaitu yang pertama, hakikat manusia dalam pendidikan, yang kedua, harkat dan martabat manusia, yang ketiga, dimensi-dimensi kemanusiaan, yang keempat, pengembangan dimensi kemanusiaan, dan yang kelima adalah pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Manusia dalam pendidikan. Manusia merupakan sasaran pendidikan. Nah, pendidikan ini bertujuan untuk peserta didik dalam mengembangkan potensi kemanusiaannya. Nah, potensi kemanusiaan inilah yang nantinya akan menjadi benih untuk menjadi manusia. Dalam submateri yang pertama, yaitu hakikat manusia dalam pendidikan, di sini saya akan membahas pengertian dari hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Hakikat manusia. Nah, hakikat manusia di sini berarti sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang dapat membedakan secara khusus antara manusia dengan hewan. Sedangkan hakikat pendidikan merupakan hakikat yang bertujuan untuk mengajar, mendidik, serta melatih. Dalam hubungan hakikat manusia dan pendidikan itu dibedakan menjadi 3 asas, yaitu yang pertama adalah asas potensial, yang kedua adalah asas dinamika, dan yang ketiga adalah asas individualitas. Yuk langsung saja kita bahas asas potensial, asas dinamika, dan asas individualitas. Asas potensial. Asas potensial di sini merupakan asas dari potensi yang ada pada manusia yang memungkinkan ia akan mampu menjadi manusia, tetapi untuk memerlukan suatu sebab yaitu pendidikan. Contohnya yaitu dalam aspek kesusilaan. Manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Asas dinamika. Asas dinamika di sini berarti asas dari kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi, asas dinamika ini lebih memfokuskan perhatian kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Asas individualitas. Asas individualitas ini berarti bahwa asas dari pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya sendiri. Pendidikan bukan hanya sekedar untuk membentuk manusia sesuai kehendak pendidik dengan mengabaikan dimensi individualitas manusia atau peserta didik. Sedangkan di sisi lain, manusia sesuai dengan individualitasnya berupaya untuk dapat mewujudkan dirinya. Oleh karena itu, asas individualitas ini menandakan bahwa manusia akan dapat dididik dengan baik. Memasuki pembahasan submateri yang kedua, yakni harkat dan martabat manusia. Manusia diberi anugerah dan kemampuan oleh Allah dalam mengembangkan potensinya agar dapat mencapai harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia di sini dapat diartikan bahwa harkat manusia merupakan derajat kemuliaan manusia, sedangkan martabat manusia merupakan tingkatan harkat manusia atau kedudukan yang terhormat. Selanjutnya pembahasan pada submateri yang ketiga, yakni dimensi-dimensi kemanusiaan. Dimensi-dimensi kemanusiaan ini dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama, dimensi keindividualan. Nah, dimensi keindividualan di sini bisa diartikan sebagai manusia yang dikatakan sebagai makhluk individu karena terdiri dari kesatuan fisik dan psikis. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan di sini dapat diartikan bahwa manusia adalah makhluk sosial sekaligus juga makhluk individual. Dan yang ketiga adalah dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan di sini dapat diartikan bahwa susila yang diambil dari kata su dan sila yang berarti kepantasan yang lebih tinggi.
Yang keempat adalah dimensi keberagaman. Nah, dimensi keberagaman di sini dapat diartikan bahwa pada hakikat manusia, manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk religius. Masuki pembahasan dari submateri yang keempat, yakni pengembangan dimensi kemanusiaan. Nah, pengembangan dimensi kemanusiaan ini merupakan pengembangan dari dimensi-dimensi yang telah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama, perkembangan dimensi keindividualan, dan yang kedua, perkembangan dimensi kesosialan, yang ketiga, perkembangan dimensi kesusilaan, dan yang keempat adalah perkembangan dimensi keberagaman. Memasuki pembahasan submateri yang kelima, yakni pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Pada hakikatnya, pendidikan berarti upaya untuk mewariskan nilai-nilai yang akan menjadikan penuntun dan penolong bagi kehidupan manusia, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban manusia itu sendiri. Cukup sekian video dari materi tentang hakikat manusia dalam pendidikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.